Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mr. Beast cabang Pangandaran. Kali ini kita akan membahas alur cerita film superhero baru nih guys, yaitu Captain America Brave New World. Di film inilah akhirnya kita bisa menyaksikan lahirnya supervillain baru, yaitu Hulk Cabe Jablay aka Red Hulk. Pasti penasaran kan? Kalau gitu tanpa banyak bacot di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan negara Amerika yang mempunyai presiden baru nih guys, yaitu Presiden Thaddeus Ross. Dulu dia dikenal sebagai jenderal yang keras dan kejam. Tapi sekarang dia ingin membuktikan kalau dirinya sudah berubah dan siap jadi pemimpin yang lebih bijaksana. Di sisi lain, cerita kita fokus ke Captain America yang baru nih, yaitu Sam Wilson bersama Falcon baru, yaitu Torres. Mereka lagi menjalankan misi untuk menyerang markas Serpent Society yang ada di sebuah biara. Dengan perisai khasnya dan perlengkapan tempur canggih berbahan vibranium, Sam berhasil mengalahkan pasukan itu dengan cukup mudah. Misi utama mereka adalah mengamankan paket penting yang dipegang oleh pemimpin Serpent Society, yaitu Sidewinder. Begitu tahu Captain America ada di lokasi, Sidewinder langsung kabur dan menyuruh anak buahnya membawa paket tersebut. Untuk mengulur waktu, dia mengirim salah satu anak buahnya yang berbadan besar untuk melawan Sam. Karena Sam bukan manusia super, dia sempat kewalahan menghadapi lawannya nih guys. Tapi dengan tekad kuat dan mengingat cicilan mobilnya masih 2 tahun lagi, akhirnya dia berhasil mengalahkan pria itu. Sementara itu, Torres berhasil mengamankan paket yang mereka incar nih guys. Di tempat lain, Presiden Ross sedang mengunjungi makam istri tercintanya. Saat itulah dia mendapat kabar bahwa Captain America berhasil mengambil paket tersebut. Setelah pertempuran, hubungan Sam dan Torres semakin erat nih, seperti guru dan murid. Mereka pun mengunjungi teman lama Sam, yaitu Isaiah. Setelah pamer kekuatan, Sam bahkan sempat adu kecepatan mengambil kain bersama Isaiah. Tak lama kemudian, Sam mendapat panggilan dari Presiden Ross. Isaiah heran kenapa Captain America seperti Sam mau bekerja sama dengan Ross. Yang jelas-jelas dulu mereka pernah bermusuhan dengan Jenderal Ross. Saya menjelaskan bahwa negara sedang dalam kondisi sulit dan demi memberi harapan ke masyarakat, mereka harus bekerja sama dengan presiden siapapun itu. Sam juga mengundang Isaiah ke Gedung Putih nih untuk menghadiri acara penting. Sesampainya di Gedung Putih, mereka mengawali kunjungan dengan selfie dulu. Lalu Sam dipanggil Presiden Ross yang berterima kasih atas jasanya mengamankan paket. Tapi ternyata Ross punya permintaan lain nih, dia ingin Sam menghidupkan kembali Avengers. Di sisi lain, Ross menyambut Perdana Menteri Jepang dalam acara yang dihadiri berbagai pemimpin dunia. Dalam presentasinya, Ross mengungkapkan bahwa ada sebuah pulau celestial yang muncul di Lautan Hindia nih guys. Pulau ini jadi incaran banyak negara karena menyimpan sumber daya berharga, termasuk logam yang lebih unggul dari vibranium, yaitu adamantium. Untuk menghindari konflik, Thaddeus mengajak semua penguasa negara untuk bekerja sama dan membagi rata adamantium. Namun, saat di tengah pidatonya, tiba-tiba saja Isaiah berdiri dan menembak Ross hingga terjadi kekacauan. Alhamdulillahnya Ross selamat dan berhasil kabur nih guys. Sementara Sam dan yang lainnya sedang menghadapi beberapa pelaku penembakan termasuk Isaiah. Isaiah pun langsung kabur keluar dari Gedung Putih dan berlari menuju taman, diikuti oleh Sam bersama para polisi. Pada akhirnya Isaiah pun tertangkap, namun ia terlihat tak tahu apa yang sedang terjadi dan sangat ketakutan. Setelah kejadian itu, Sam pergi ke bunker tempat Ross diamankan.
Saya meyakini bahwa Isaiah tidak bersalah dan ada sesuatu yang mendalangi semua ini. Thaddeus juga memiliki penasehat keamanannya sendiri yang bernama Santi. Santi yakin kalau Isaiah melakukan hal tersebut dengan keinginannya sendiri dan ada 4 penembak lainnya. Sam ingin menginvestigasi hal ini sendiri, namun Ross menolak dan malah berkata, "Kau bukan Steve Rogers," dan tak ingin bekerja sama lagi dengan Sam. What else do you have? Sam kemudian mengunjungi Isaiah di lapas dan menanyakan mengapa ia melakukan penembakan kepada presiden. Isaiah menjawab bahwa dirinya tak tahu apa yang terjadi. Ia sadar berada di dalam Gunung Putih, namun tiba-tiba sudah berada di taman dan banyak polisi mengelilinginya. Isaiah pun menyuruh Sam untuk menjauh dari masalah ini nih guys. I feel good, brother Sam. Di sisi lain, ternyata Santi sedang mendengarkan percakapan Sam dengan Isaiah. Begitu juga dengan Torres yang sedang melihat rekaman CCTV Gedung Putih dan melihat bahwa HP yang dipakai Isaiah berkedip 3 kali. Begitu juga dengan HP para penembak lainnya nih guys. Well, I think I committed treason and espionage. But I made it in. Terlihat Thaddeus sedang menelpon seseorang dan berbicara dengan tahanan. Saya menyuruh Torres untuk mencari tahu mengenai Santi, namun di jalan, ia tiba-tiba saja diserang oleh sang ketua, yaitu Mamang Sidwinder. Sidwinder mendapatkan tugas dari seseorang yang dipanggil The Buyer untuk menghabisi Kapten Amerika. Dan terjadilah pertarungan antara mereka nih guys. Di sini terlihat Sam kewalahan menghadapi Sidwinder, namun ia menggunakan puing-puing mobil dan asap yang ia buat untuk mengelabui Sidwinder dan akhirnya bisa mengalahkannya. Kemudian Sam mengangkat telepon Sidwinder dan langsung berbicara dengan The Buyer. Sementara itu Presiden Prancis dan Perdana Menteri India mulai meragukan nih perjanjian mereka setelah melihat serangan yang terjadi kemarin. Namun mereka sepakat untuk tetap mendukung perjanjian itu jika Jepang juga mendukungnya. From the helicopter? Setibanya di markas, Sam meminta Torres untuk melacak alamat dari penelpon terakhir yang ada di HP Sidwinder. Sam juga merasa ada yang aneh nih ketika Isaiah menembak Ross, namun sengaja tidak mengenai targetnya. Torres pun berhasil menemukan alamat penelpon tersebut yang ternyata berasal dari sebuah lokasi bernama PT Anugrah di Virginia Selatan. Sam dan Torres pun segera berangkat ke sana nih guys. Di sisi lain, Santi yang hendak mengunjungi Isaiah dan beberapa tahanan lainnya terkejut saat seorang penjaga tiba-tiba saja menembak para tahanan dan menembak dirinya sendiri. Sementara itu, Ross sedang dalam perjalanan menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Jepang. Ia berusaha meyakinkan mereka agar mendukung perjanjian tersebut nih. Mengetahui Sam sedang menyelidiki PT Anugrah, Ross pun langsung mengirim pasukannya untuk menangkap Sam. Dad, look. Di sisi lain, Sam dan Torres akhirnya sampai di tempat tersebut nih. Ternyata tempat itu adalah fasilitas pemerintah Amerika yang disebut PT Anugrah. Di sana Sam dan Torres membobol pagar lalu masuk secara diam-diam nih. Mereka kemudian menuju ke ruang bawah tanah yang tampak seperti penjara. Namun di salah satu ruangan juga ditemukan sebuah laboratorium yang membingungkan mereka nih guys. Torres segera mengakses komputer di sana sementara Sam memeriksa beberapa foto yang terpajang di dinding. Salah satunya adalah foto Isaiah. Sam juga menemukan berkas milik Presiden Ross yang disertai dengan sebotol film misterius. Di sisi lain, Ross sedang berbincang dengan Perdana Menteri Jepang dan berusaha meyakinkannya untuk kembali ke perjanjian tersebut. Namun Perdana Menteri Jepang mulai meragukan Amerika setelah serangan yang terjadi kemarin nih. Ia juga mengetahui bahwa Amerika telah mencuri adamantium yang dimiliki oleh Jepang. Ternyata paket yang dibawa oleh Sidwinder adalah adamantium milik Jepang nih. Torres menemukan fakta mengejutkan bahwa ada seseorang yang menciptakan sebuah teknologi yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar seseorang menggunakan lagu dan kedipan dari handphone. Lama kemudian, seseorang muncul dan mengaku telah menyewa Sidwinder untuk mencuri adamantium. Dan inilah sosok orang tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Samuel. Ia menjelaskan bahwa dirinya dipenjarakan oleh Ross di tempat itu dan terkena paparan radiasi gamma akibat darah Huluk. Namun alih-alih berubah menjadi Huluk, ia justru berubah jadi buruk rupa namun memperoleh kecerdasan luar biasa dari Bruce Banner.
Samuel pun mengendalikan pasukan yang ada di sana untuk menyerang Sam dan Torres nih guys. Sam dan Torres berusaha mengalahkan para pasukan itu tanpa membunuh mereka. Sementara itu, Samuel sudah pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, tiba-tiba saja Santi muncul dan membantu Sam dan Torres mengalahkan beberapa penjaga yang kehilangan kesadaran. Santi kemudian diperintahkan oleh Ross untuk mencari Samuel yang sudah kabur. Saat itu pasukan yang ingin menangkap Sam tiba-tiba dikendalikan oleh Samuel menggunakan musik. Sam dan yang lainnya pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu, Ross mendapat kabar bahwa kapal perang Jepang sedang menuju Pulau Celestial. Ia pun harus segera mengambil tindakan dan mengerahkan pasukan militernya menuju pulau tersebut nih guys. Ross pun berniat pergi langsung ke Samudra Hindia untuk mengawasi situasi. Sam akhirnya tiba di markas militer tempat teman-temannya berada. Ia meminta temannya untuk memeriksa file yang ditemukan di PT Anugrah. Sam juga bertemu dengan Sidwinder yang sudah ditawan nih. Sidwinder menceritakan bahwa Samuel adalah tawanan Ross yang menggunakan kepintarannya untuk mengembangkan berbagai macam alat tempur canggih. Dengan terungkapnya tujuan Ross yang mencuri adamantium dari Jepang, diketahui bahwa ia juga berniat memicu perang antar Amerika dan Jepang. Mendengar hal itu, Sam, Torres, dan Santi pun segera berangkat menuju Samudra Hindia untuk mencegah perang antar negara itu. Of course not, but Ross is not that man anymore. Singkat cerita, mereka pun tiba di Pulau Celestial nih guys. Awalnya Ross menolak kedatangan Sam ke sana, namun di atas langit, dua pilot Amerika ternyata pikirannya dikendalikan oleh Samuel. Sam menjelaskan bahwa tujuan Samuel adalah untuk mengadu domba Amerika dan Jepang. Jadi, mereka harus mencegah hal itu terjadi. Samuel juga menciptakan teknologi pengendali pikiran yang mungkin juga bisa digunakan untuk mengendalikan Ross. Ross pun akhirnya jujur bahwa ia sedang sekarat dan memerlukan Samuel agar tetap hidup. Ia harus terus mengonsumsi pil yang diberikan oleh Samuel. Meskipun awalnya ingin melepaskan Samuel dari PT Anugrah, Ross tidak ingin kehilangan pil-pil tersebut. Ia juga ingin berubah dan membuktikan kepada anaknya Betty bahwa seorang jenderal yang dulunya jahat bisa menjadi baik. In the middle of nowhere. I order you to cure. No, but the scans, the EKG, the blood work. Di tengah percakapan itu, mereka mendapat kabar bahwa dua pilot pesawat mereka tengah menyerang kapal Jepang. Sam dan Torres segera dikerahkan untuk mencegah penyerangan dan membantu menyelamatkan kapal Jepang. Pasukan Jepang juga menyerang kapal militer Amerika nih sebagai bentuk perlawanan. Tapi berkat Sam semuanya dapat terkendali. Take the one on the right. Launch intercept. Ross pun mencoba menghubungi Perdana Menteri Jepang untuk membatalkan serangan dan memberitahu bahwa mereka sedang dimanipulasi. Namun Perdana Menteri Jepang tidak percaya nih, yang membuat emosi Ross semakin tidak stabil. Di sisi lain, Sam berhasil menyelamatkan satu pilot dari pesawat yang dikendalikan Samuel. Di dalam kapal, Samuel dengan sengaja memprovokasi Ross yang membuat emosinya semakin tidak terkendali. Di angkasa, Sam terus menghalangi tembakan misil dari pilot Amerika, dan sialnya Torres terkena serangan yang menyebabkan ia terjatuh nih guys. Dengan susah payah, Sam berhasil menyelamatkan pilot Amerika yang satu lagi. Di sisi lain, Ross pun mulai tampak seperti akan berubah menjadi monster. Namun terdengar kabar bahwa Jepang menarik armadanya setelah melihat Kapten Amerika yang berhasil menghentikan penyerangan. Kembali ke Torres yang dalam kondisi kritis karena misil yang menghantamnya, dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita melihat Bucky yang mengunjungi Sam dan Torres nih guys. Saya mulai curhat bahwa dirinya tak cocok menjadi Kapten Amerika karena dia tidak memiliki kekuatan super seperti Bucky dan Steve. Bucky menyemangatinya dan mengingatkan bahwa Steve memilih Sam menjadi Kapten Amerika bukan tanpa alasan. Steve tahu Sam bisa menanggung tanggung jawab ini meski tanpa serum super. Di sisi lain, Isaiah masih menjalani sidang terkait dengan perbuatannya menyerang presiden beberapa hari lalu.
Teman militer Sam mendapat informasi bahwa pil yang Sam temukan mengandung radiasi gamma yang bisa langsung menyerap ke dalam darah. Dan itu sangat berbahaya. Sebelum sempat menghubungi Sam, teman Sam tersebut ditemukan oleh Samuel dan langsung dibunuh di ruangannya. Di sisi lain, Rose kemudian menelpon anaknya yaitu Betty dan mereka berencana akan pergi jalan-jalan makan seblak sambil melihat bunga sakura. How are you? Singkat waktu, di acara press conference, Rose mulai berpidato nih dan terlihat Samuel sudah tiba di sana untuk bertemu dengan Sam. Rose langsung diterpa berbagai pertanyaan tidak menyenangkan dari media tentang hubungannya dengan Jepang. Samuel berencana untuk mengungkapkan siapa Thaddeus Ross sebenarnya di depan publik, menggunakan rekaman percakapannya dengan Rose saat di kapal laut. That is a lie. President Ross. He claims you promised him a pardon if he worked on secret. Samuel akhirnya ditangkap oleh militer Amerika nih dan berita pun tersebar bahwa Thaddeus Ross memenjarakan Samuel. Namun suara Samuel yang terus terdengar semakin membuat Ross emosi hayang edan. Hingga akhirnya ia berubah menjadi Hulk versi cabe jablay yang menggembarkan semua orang. Ross yang menjadi Hulk pun mulai mengamuk dan menghancurkan tempat tersebut. Untungnya Sam ada di sana untuk menghentikan Hulk cabe jablay, yang akhirnya menimbulkan pertarungan hebat antara mereka berdua. Setelah menghancurkan dua helikopter sekaligus, Hulk Ross pun mengejar Sam yang berusaha memancingnya menuju monumen Washington yang jalannya dipenuhi bunga sakura. Sam berusaha membuat Ross sadar dan beristighfar, namun Ross tidak mau mendengar sehingga memaksa mereka untuk bertarung lagi. Saat bertarung, Sam kesulitan menghadapi kekuatan Hulk versi cabe jablay ini. Bahkan sayapnya yang terbuat dari vibranium tidak bisa menahan kekuatan dari Hulk ini, guys. Hingga akhirnya, ya, ledakan energi yang sangat kuat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Untungnya Sam berhasil selamat, begitupun juga dengan Hulk Ross. Di saat itulah Sam yang sering nonton film anime mencoba meniru jurus Naruto yang ampuh untuk melawan musuh yang lebih kuat, yaitu ceramah non-jutsu. Mendengar ceramah non-jutsu dari Sam, Ross pun mulai sadar dan beristighfar. Akhirnya ia berhasil menyusut menjadi kakek tua yang peor. We both know you can take me out with one punch. Beberapa hari kemudian, Sam mengunjungi Isaiah yang telah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah di penjara. Kemudian, saya menemui Ross yang kini berada di dalam kurungan khusus untuk menjaganya agar dia tidak mengamuk. Saya menjelaskan bahwa pil yang Ross konsumsi mengandung radiasi gamma yang menyebabkan Ross berubah menjadi Hulk cabe jablay. Karena kejadian itu, akhirnya Ross mengundurkan diri dari presiden nih guys, dan perjanjian yang selama ini ia perjuangkan pun telah berhasil dibuat. Perjanjian tersebut berisi pembagian adamantium secara rata untuk semua negara, dan nama perjanjiannya adalah Miyazaki Road Accord. Tak lama setelah itu, Ross kedatangan tamu spesial nih, yaitu anaknya Betty, ya, yang kini telah melihat ayahnya berubah menjadi orang baik. Selanjutnya saya melihat Torres yang telah sadar dan memberikan semangat agar ia segera pulih. Sam pun berjanji akan mengajarkan jurus ceramah non-jutsu kepadanya. Di post credit scene kita melihat Sam yang mengunjungi Samuel yang kini di penjara. Samuel memperingatkan bahwa Ross hanyalah awal dari bencana kecil. Karena di akhir zaman, dia mengatakan akan terjadi bencana besar yang dinamakan kiamat kubro. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini. Jika ada saran atau masukan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung, pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Saya Mr. Beast cabang Pangandaran izin pamit undur.
Saya Mr. Beast cabang Pangandaran izin pamit undur diri. Adios. Soempak huluk cabe jablay. やめてください